Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.14, yaitu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada KD ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada dua yang harus kita capai. Yang pertama yaitu memahami makna demokrasi, yang kedua memahami prinsip-prinsip demokrasi. Terus juga pembahasan kita yaitu di sini sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, yang pertama, makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, selanjutnya, demokrasi dalam pandangan Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu from the people, by the people, and for the people. Jadi demokrasi ini dia berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga nanti untuk rakyat. Nah, di sini ada prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Di sini terdapat 6 prinsip demokrasi secara umum. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir yaitu menjamin tegaknya keadilan. Nah, demokrasi ini dapat menjamin bisa berdirinya suatu keadilan. Karena tadi yang sudah dijelaskan di atas, demokrasi ini berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kita bisa menyelesaikan suatu perselisihan itu secara damai, secara berlembaga. Kita bisa membicarakannya dengan baik tanpa harus adanya kekerasan. Sekecil apapun kekerasan yang dilakukan itu tidak boleh dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Nah, selanjutnya dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, atau di sini yang bisa diartikan sebagai hukum harus memerintah suatu negara. Jadi negara ini diatur oleh hukum gitu. Terus yang selanjutnya, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang selanjutnya, demokrasi dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang ketujuh, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kedelapan, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, jadi sampai di sini dulu materi kita untuk pertemuan kali ini. Minggu depan akan Ibu tanyakan lagi materi apa yang sudah kita bahas minggu ini, dan persiapkan juga diri Ananda untuk mengerjakan soal selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.